A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan. Semoga apa yang akan kami bagikan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat, di mana ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk membangun rohani manusia. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, hati yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Hati yang terbelenggu oleh iblis. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Manusia yang ingkar dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ini membawa ajarannya Allah, ajaran yang membebaskan dari belenggu hawa nafsu, ajaran yang membebaskan diri Anda, membebaskan panjenengan itu dari langkah-langkahnya setan. Perlu diketahui bahwasanya orang yang mengingkari jalannya Allah, mereka ini manusia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai jalannya kesenangan. Mereka mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu, mereka mengikuti langkah-langkahnya setan. Bahkan mereka ini menolak dari ajarannya Rasulullah, menolak ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya mereka lebih mencintai dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah, mencintai dengan syahwatun dunia. Dan kesenangan duniawiyah itu mereka jadikan sebagai tumpuan hidupnya serta tujuan akhir di dalam hidupnya. Mereka telah menjauhkan diri dari alam yang terang benderang. Mereka manusia ini menjauhkan diri dari cahayanya Allah, jalan yang menuju terang benderang. Mereka ini manusia menjauhkan dirinya. Jika mereka ini tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan mereka ini hatinya menjadi gelap gulita dan buta terhadap Allah. Walaupun mereka ini tahu bahwa ajaran Rasulullah ini mereka itu sudah tahu sebetulnya, tetapi
mereka itu hatinya enggan untuk melakukannya, mereka enggan untuk mendengarkannya, apalagi mempelajarinya. Mereka itu lebih mencintai dengan kesenangan jasmaniah, mencintai dengan urusan-urusan jasad jasmaniah, tidak memperhatikan tentang urusan-urusan kerohanian. Sebab kenapa mereka demikian? Karena mereka itu gengsi dengan dirinya sendiri. Biasanya manusia yang seperti itu gengsi terhadap dirinya sendiri, takut tidak dimuliakan, takut tidak dipanggil yang lebih tua, takut mungkin pengikutnya hilang, takut tidak memiliki pemasukan, takut dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, pada dasarnya mereka ini menjauh dari hal yang terang benderang jalannya Allah dan mendekatkan dirinya, menjeburkan dirinya sendiri ke dalam kubangan hawa nafsu. Dan hal ini pun pernah terjadi di waktu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya kaum Thaif pada waktu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka menjeburkan dirinya di dalam kubangan hawa nafsu. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau mendengarkan, dan mereka itu bahkan menentang ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi. Mereka sampai melempari batu, melempari kotoran unta, menghina, mencaci, memaki, bahkan menganggap Rasulullah ini sebagai orang gila. Tidak jauh dengan zaman saat ini. Zaman saat ini pun seperti itu juga. Pada waktu mereka didengarkan, diajarkan tentang kerohanian seperti ini, mereka kebanyakan saudara-saudara kita ini lebih memilih kesenangan-kesenangan jasad jasmaniah ini. Mungkin agar tidak kehilangan status pendekarnya, mungkin agar tidak kehilangan status sosialnya, atau dan lain-lain sebagainya itu. Karena di situ ada tendensi-tendensi hawa nafsu untuk supaya dimuliakan, untuk supaya dihebatkan oleh makhluk yang lainnya. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya mereka itu sebetulnya tidak jauh beda dengan kaum Thaif pada waktu zaman Rasulullah. Mereka itu menolak, mengingkari, bahkan Rasulullah dianggap orang gila. Dan zaman sekarang pun masih seperti itu. Tetapi kenapa saudara-saudara kita ini banyak merasa tidak seperti hal itu? Dianggapnya apa yang dilakukan itu sudah benar. Mereka itu menganggap bahwa ajaran kerohanian, menganggap ajaran keluhuran budi, merasa mereka ini masih luhur budinya. Diri makhluk itu merasa dirinya luhur budinya. Kalau sopan santun dilihat manusia, kalau mungkin lebih alim makhluknya, itu dianggap dirinya itu lebih alim, lebih luhur. Padahal manusia ini letaknya bukan di alim, letaknya bukan di luhur. Yang luhur dan yang alim itu sebetulnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyadari bahwa
apa yang dilakukan, apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan itu belumlah benar. Padahal yang memiliki keluhuran budi, memiliki Sang Maha Luhur adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku, banyak yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita, apalagi khususnya umat muslim dimanapun kita berada. Kalau dibahasa ekstrimkan, mereka lebih mencintai neraka daripada mencintai surga. Padahal mereka itu sudah tahu bahwa surga itu tempatnya kedamaian, itu mereka sudah tahu. Tetapi mereka itu lebih condong terhadap makhluk, mereka itu pada dasarnya lebih mencintai neraka. Padahal neraka itu sangatlah panas, tetapi mereka lebih mencintai, lebih menyukainya. Dalam bentuk apa neraka itu? Dalam bentuk hati mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Hati mereka tidak pernah menemukan ketenangan, dan hati mereka tidak pernah menemukan suatu ketentraman jiwa. Manakala didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara-perkara qadhi, perkara-perkara yang tidak enak. Contoh, saya ini lagi sedang kesusahan, dalam arti tidak memiliki uang, mungkin keluarga sakit, mungkin pangkat dan jabatannya turun, mungkin besok tidak ada yang dimakan, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu lebih memilih itu daripada memilih jalan yang lurus, memilih jalan yang damai menuju ketenangan. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka lebih memilih kesenangan-kesenangan duniawiyah, memilih neraka. Ya karena pada kenyataannya tatkala ajaran-ajaran bimbingan kerohanian hal seperti ini, manakala ada ajaran hakikat menuju makrifat, mereka itu tidak mau mendengarkan, tidak mau memahaminya. Itulah saudara-saudaraku, dalam bentuk mereka itu sebetulnya lebih memilih neraka daripada surga. Padahal ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ajarannya Allah ini bertujuan agar membebaskan dari belenggu hawa nafsu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berbeda bagi orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu hakikat makrifat. Itu pasti hati mereka itu berbeda. Pasti hati mereka itu akan menemukan kedamaian. Itulah bedanya antara hati ahli hijab dan ahli suhud. Kalau ahli hijab itu banyak hatinya ini mengalami ketakutan-ketakutan, seperti halnya takut dengan kematian. Sedangkan ahli suhud justru kematian itulah yang ditunggu-tunggunya. Itulah bedanya saudara-saudaraku. Ahli hijab itu tumpuan hatinya adalah hawa nafsu, sedangkan ahli suhud tumpuan hatinya hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun
bahwasanya golongan ahli hijab ini hatinya selama-lamanya akan terkurung oleh hawa nafsu, akan terkurung oleh belenggu-belenggunya setan. Seperti halnya bagaimana sih kalau kita ini tujuan saya ini ke Jakarta, atau mungkin tujuan saya ini ke Surabaya. Jika badan saya ini dirantai, jika badan ini diikat, bagaimana mungkin saya ini bisa sampai tujuan? Ya tidak mungkin jawabannya. Karena apa? Karena saya ini dirantai dan diikat. Begitu pula dengan hati kita ahli hijab. Hati manusia yang masih tergolong ahli hijab. Bagaimana mungkin bisa melihat Allah? Bagaimana mungkin bisa sampai terhadap Tuhan? Yang namanya hatinya masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Masih terbelenggu oleh langkah-langkahnya setan. Ya tidak mungkin sampai. Tetapi sudah tahu hal demikian, didatangkan ajarannya Rasulullah, hakikat menuju makrifat, mereka itu lebih mementingkan urusan-urusan jasad jasmaniyah, lebih mementingkan hawa nafsunya daripada kerohaniannya. Ya pasti golongan ahli hijab ini hatinya pasti akan selama-lamanya terkurung oleh hawa nafsu. Kecuali mereka sadar untuk mempelajarinya. Sadar dan menyadari untuk menerima, memahami, serta mengamalkan ajaran hakikat menuju makrifat. Apa akibatnya jika hati ini terbelenggu oleh hawa nafsu? Itu apa akibatnya? Akibatnya adalah hati manusia itu akan selalu ketakutan sampai mati. Mungkin takut miskin, takut kekurangan, takut kehilangan, takut tidak enak, bahkan takut meninggal dunia. Itulah saudara-saudaraku akibatnya jika hati manusia ini masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Selain daripada takutnya hati, mereka hatinya juga selalu merasa khawatir. Khawatir apa-apa yang akan terjadi ataupun apapun yang sudah terjadi. Mereka pasti akan ketakutan, selalu ketakutan dan khawatir. Khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak bisa hidup, khawatir dan lain-lain sebagainya. Jika hati manusia, hatinya masih terbelenggu oleh hawa nafsu, dan hal ini dilakukan sampai mati, nanti di akhirat pun pasti akan mengalami penyiksaan. Di akhirat pun pasti akan mengalami ketakutan yang amat sangat. Kalau di dalam syariat itu dikatakan masuk dalam neraka selama-lamanya. Di sini timbul pertanyaan, apakah diri kita ini masih seperti itu? Apakah diri Anda ini masih seperti itu? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Karena nanti di akhirat itu tidak akan ada yang bisa menolong kita.
kecuali atas rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Apakah kita ini nanti mau mati dalam keadaan su'ul khotimah, atau kita ini mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Ya, itu tergantung diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Tergantung diri kita ini mau menerima ajaran Rasulullah atau tidak. Ajarannya Allah yang dibawakan oleh Rasulullah itu mau menerima atau tidak. Katakanlah boleh mau menerima. Tetapi jika kita tidak mau mempraktekkan serta mengamalkannya serta dalam istiqomah, maka ilmu yang didapatkan pun akan sia-sia. Kenapa demikian? Ya karena jika hati ini masih terbelenggu oleh hawa nafsu, masih mengikuti langkah-langkahnya setan, walaupun diri kita ini sudah tahu ajaran hakikat makrifat, manakala tidak mau mempraktekkan, maka akan terkurung kembali dan akan terjebak kembali dalam kubangan hawa nafsu. Ya karena memang tugasnya hawa nafsu, tugasnya iblis itu adalah untuk menyeret manusia menjadi temannya sebanyak-banyaknya di neraka. Ya tinggal kita ini mau memilih yang mana. Jika kita mau memilih ke dalam neraka, ya tidak perlu mempelajari ajaran hakikat menuju makrifat. Tidak perlu dipelajari. Kalau diri kita ini mau masuk neraka, ya tidak perlu kita ini melakukan uzlah, tidak perlu melakukan kholwat dan lain-lain sebagainya. Cukup kita ini hanya bersenang-senang dengan urusan jasad jasmania, atau cukup bersenang-senang dengan syahwatun dunia. Tetapi jika diri kita ini mau kembali kepada Allah dan ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus mempelajari bukan hanya di syariatnya saja, tetapi kita harus mau mempelajari ajaran Rasulullah, hakikat dan makrifat juga. Itulah saudara-saudaraku, apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita ikuti, di mana beliau telah mengajarkan ajarannya Allah, yaitu ajaran hablum minan nas dan hablum minallah. Segera lepaskanlah belenggu-belenggu hawa nafsu. Lepaskanlah dari rantai-rantai hawa nafsu yang mengikat hati panjenengan agar bisa selamat dunia dan akhirat. Jika kita ini masih mengikuti hawa nafsu sampai mati dan kita tidak mau memahami ajaran hakikat makrifat, tidak mau kembali kepada Allah, dan kita dijemput dengan kematian jasad jasmaniah ini, maka golongan seperti itu ruhnya akan dimasukkan oleh Allah di alam barzakh. Dan di alam barzakh itu pasti ada pertanyaan, man rabbuka. Walaupun kita di dunia ini tahu bahwa Tuhannya Allah itu tahu, tetapi manakala di dunia ini tidak mau kembali kepada Allah sebelum meninggal dunia, maka setelah kematian jasad jasmaniah ini pasti akan mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Sampai kapan? Sampai hari pembangkitan.
Namanya hari pembangkitan, hari kiamat itu rahasianya Allah. Rahasianya Allah ya terserah Allah. Apakah kita mau seperti itu? Pertanyaannya, yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Jika kita ingin benar-benar ingin kembali kepada Allah, segeralah panjenengan ini belajar tentang kerohanian, belajar ajaran keluhuran budi yang sebenar-benarnya, belajar ajaran hakikat menuju makrifat. Itulah saudara-saudaraku mengenai tema hati yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.